Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Ayo mengamati. Anak-anak, kalian akan melihat gambar tentang masyarakat yang hidup dalam perbedaan. Nah, di sini meskipun di sini berbeda-beda ya, meskipun berbeda-beda di sini tapi mereka hidup dalam perbedaan ya. Jadi selalu rukun. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari borongsai ya, itu menari barongsai ya anak-anak. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup berdampingan dan tulus saling menjaga. Anak-anak, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Anak-anak, kira-kira seperti apa sih pertanyaannya setelah kalian membaca teks tadi? Ya, pertanyaannya mungkin nanti kalian bisa tulis di sini yaitu Eee, kira-kira apa manfaat perbedaan dalam masyarakat? Nah, manfaatnya. Kemudian, bagaimana cara bergaul dalam perbedaan latar belakang budaya? Nah, kalian bisa mungkin pertanyaan itu bisa muncul kembali ya, bisa muncul di benak kalian. Bagaimana ya cara bergaul dalam perbedaan latar belakang budaya? Kemudian pertanyaan yang lain lagi yang akan muncul mungkin sikap apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi perbedaan, ya kan?
Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, apa namanya, ada yang kalian ingin ketahui ya, dan kalian bisa saling tukar sama teman ya. Kira-kira kalian apa sih pertanyaan temannya dan bagaimana, jawabannya ya. Nah, anak-anak tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Perhatikan, di sini rukun dalam perbedaan. Nah, di sini apa perbedaan yang ada? Apa sih perbedaan yang ada tadi? Yaitu perbedaan yang ada menurut bacaan persatuan tadi ya. Persatuan dalam perbedaan tadi atau hidup rukun dalam perbedaan yaitu apa tadi? Suku dan agama. Mereka dari berbagai suku dan bermacam-macam agama, ya kan? Nah, kemudian bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya anak-anak? Yaitu cara menyikapinya dengan mengembangkan sikap toleransi, ya kan? Jadi dengan sikap toleransi. Nah, lihat bawahnya apa manfaat hidup rukun anak-anak? Manfaat hidup rukun apa coba tadi kalau melihat cerita tadi? Iya, betul. Memiliki banyak teman, ya kan? Hidup terasa damai, ya kan? Saling menjaga, ya nggak? Saling menghargai. Kemudian bisa melakukan banyak hal bersama-sama, ya. Nah, anak-anak, ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu, ya, sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan oleh teman atau warga bersama-sama secara rukun. Kira-kira apa tuh biasanya? Kemudian sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, serta manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Ya, nah kira-kira apa coba? Nanti kalian bisa tulis di sini ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan baca sebuah bacaan ya. Di sini semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Yuk kita baca. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masa-masa kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda. Ya, jadi pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Seperti ini anak-anak ya. Nah, masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut, ya, dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan, ya. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkungan dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda anak-anak. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Ya, jadi yang pemukul gong itu nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi.
Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor, ya. Yang punya apa, Nak? Yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri, ya. Nah, anak-anak diskusikan dengan teman sekelompokmu bagaimana melakukan tari lego-lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Ya. Nah, kemudian posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari, anak-anak. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Nah, anak-anak, seorang penari itu harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak, ya. Nah, ini anak-anak, perhatikan jenis pola lantai berikut. Ini adalah pola lantai vertikal atau lurus, anak-anak. Tuh, ya kan? Eh, Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang. Ini nah, dari depan ke belakang lurus, nih dari depan ke belakang, ya kan? Ini dari depan ke belakang juga sama. Oke, anak-anak? Nah, atau sebaliknya dari belakang ke depan, ya kan? Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Di sini ada tari Yospan, anak-anak, dari Papua. Kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Nah, di sini ada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, anak-anak. Seperti ini, ya. Nah, contohnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian ada pola lantai garis melengkung. Melengkung ya, Nak, ya. Nah, seperti ini. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Itu tari Mak Badang Toraja, ya, Sulawesi Selatan. Kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, anak-anak, sekarang temukan berbagai tari daerahmu, ya. Kira-kira kalian bisa tulis di sini. Kira-kira yang kalian temukan apa sih tari di daerahmu? Apa saja kalian bisa tulis di sini, ya. Oke, Nak. Dan sebutkan pola lantainya. Nah, termasuk pola lantai yang mana tadi? Apakah yang melengkung, apakah yang diagonal, atau yang vertikal, ya. Oke, lanjut. Kemudian perhatikan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu, ya. Kalian coba dipraktekkan nih. Setelah diperhatikan, coba praktekkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tulislah langkah-langkahnya, ya. Kira-kira kalian mau nari apa nih dalam satu kelompok? Nah, dan tuliskan pola lantainya bagaimana, ya kan? Enak? Nah, anak-anak, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik ya harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah, ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih contoh tari. Ini tari yang di sini kalian temukan di berbagai daerahmu, misalnya yang mana ya, Bu, ya? Nah, misalnya ini, Nak, tarian tergantung tempat tinggal kalian. Misalnya, Bu, saya dari Aceh, saya tahunya tari Saman. Nah, boleh kalian tulis tari Saman dari Aceh dengan pola garis lurus ya, horizontal. Kemudian, Bu, saya orang Bali, Bu. Nah, tarinya kalau di Bali yang saya tahu tari kecak. Oke. Nah, itu tari kecak itu pakai pola lantai apa, Nak? Garis melengkung. Nah, ini kalian tentukan sesuai dengan daerahmu ya, dari mana daerahmu. Silakan ya, Nak. Oke, anak-anak. Yuk, kita mencoba berhitung ya.
Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah seperempat. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang setengah. Nah, anak-anak, Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Nah, kamu pun bisa membantu Didit. Kamu bisa menggunakan gambar untuk melengkapi jawabanmu. Nah, ini kalian bisa membantu Didit nih dengan cara membuat gambar seperti ini, lingkaran ini ya. Nah, lingkaran ini ibaratkan kue. Nah, tadi ukuran kue Didit adalah seperempat. Berarti kue ini dibagi 4 anak-anak nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini Didit nih dapat yang ini nih, yang seperempat ini. 1/4. Ya. Nah, sedangkan dia heran mengapa sih besaran kuenya lebih kecil dari ukuran yang setengah. Nah, setengah itu adalah kue satu ini dibagi 2 anak-anak. Nah, dibagi 2. Oh, tadi kan dibagi 4, kalau ini dibagi 2 tuh. Ya. Nah, ini namanya sampai bawah ya sayang ya. Ini namanya setengah. Ya, gitu anak-anak. Jadi kalian bisa membantu Didit nih. Nih Dit, iyalah seperempat kecil karena seperti ini gambarnya nih, seperti ini. Kalau setengah ya seperti ini gambarnya, ya kan? Oke. Nah sekarang yang nomor 2, Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut anak-anak. Ada 21/4, ada 9/4, ada 6/4, 31/4, 11/4, dan 12/4. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Mudah sekali. Kenapa sih mudah, Bu? Karena penyebutnya sudah sama semua. Ini penyebut sayang. Nah, ini penyebut. Ini penyebutnya sudah sama, bilangannya 4 semua. Nah, yang atas ini namanya pembilang. Kalian kalau sudah penyebutnya sama, kalian tinggal melihat soalnya. Soalnya apa, Bu? Soalnya di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, 21/4 ini adalah pecahan campuran. Sedangkan 9/4, 6/4 itu adalah, dan 11/4 adalah pecahan biasa. Nah, untuk mengurutkannya gampang. Rubah dulu si pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Nih, 21/4 pecahan campuran kan? Ubah dulu ke pecahan biasa anak-anak. Caranya bagaimana? Caranya adalah 4 kali 2 8 tambah 1 9. Tulis 9. Berapa bawahnya? 4. Gampang kan? Iya. Sekarang 31/4 rubah dulu ke pecahan biasa jadi berapa? 4 kali 3 12 tambah 1 13. Jadi 13/4. Ya enggak? Gampang kan? Oke. Sekarang 1/2/4. Pecahan biasanya berapa? 4 kali 1 4 tambah 2 6. Ini jadi 6/4. Gampang kan? Nah, sekarang udah ketahuan bilangannya. 9/4, 9/4, 6/4, 13/4, 11/4, dan 6/4. Nah, kalian tinggal mengurutkan. Urutkan coba. Dari mana nih urutkannya? Dari yang kecil dulu deh, Bu. Boleh. Dari yang kecil dulu. Yang kecil mana nih? Nih, 6/4 dulu deh, Bu. Boleh? Boleh 6/4 dulu. Nah, 6/4 dulu ditulis. 6/4 dulu. Ya. Setelah 6/4 berapa sih? Ini sama 6/4 juga nih yang belakang. Oke, 1, 2/4. Nah, tinggal kalian lanjutkan yang lainnya, ya. Oke anak-anak, paham ya sayang ya? Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.